Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stiku Podcast. Oke, untuk kesempatan kali ini ternyata saya akan didampingi oleh seorang sebutannya itu make up enthusiast atau beauty enthusiast ya, yang hobinya itu melukis di wajahnya sendiri atau wajah orang lain mungkin ya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja, karena saya nggak mau nih kalau terlalu lama sendiri juga di sini ya. Kita langsung sambut ya. Untuk make up enthusiast atau pendamping saya untuk kali ini yaitu Dila. Silahkan masuk. Selamat datang Dila. Salamnya gini aja ya dari Jawa aja ya, karena masih pandemi ya. Namanya siapa tadi? Dila ya? Dila apa? Dila Silvani Lutfiera. Dila Silvani Lutfiera. Asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Wah, lumayan jauh juga nih, lintas kota ya. Tadi kesini naik apa? Diantar sama ayah. Ayah apa ya? Ayah. Ayah ketemu. Enggak. Ayah beneran. Iya, beneran. Semoga ya. Dila juga salah satu mahasiswa Stikes Kuningan ya? Iya. Jurusan apa Dila? Jurusan S1 Kebidanan, sekarang di tingkat 2. Tingkat 2, berarti semester 4 ya. Dila, panggilannya Dila aja atau gimana nih? Dila aja. Dila aja. Dila aja. Selamat datang di podcast Stiku Podcast ya. Selamat datang di Stiku Podcast. Untuk kali ini berhubung waktu itu saya ada rekomendasi dari teman-teman gitu kan, katanya undang nih ada salah satu mahasiswa Stikes Kuningan yang hobinya itu ternyata coret-coret muka ternyata ya. Coret-coret, tapi muka sendiri kan? Muka sendiri. Ya untungnya coret-coretnya di muka sendiri bukan di muka orang lain. Kalau muka orang lain kan ya nantinya kasihan lah gitu ya. Ya maksudnya berarti itu kan panggilannya itu kalau nggak salah beauty enthusiast. Iya. Atau make up enthusiast. Itu bedanya sama kayak yang sekarang kan MUA gitu ya, Iya. make up artist itu kan. Bedanya apa sih? Sama aja tak? Kalau beauty enthusiast tuh lebih ke kesukaan aja sih, kayak gemar make up gitu. Kalau MUA tuh udah di levelnya udah tinggi, jadi dia biasanya make upin orang lain gitu, kayak nikahan, graduation atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya beauty enthusiast tuh masih buat diri kita sendiri lah gitu, intinya berkreasi aja. Soalnya kalau dilihat dari IG juga Dila itu banyak banget videonya juga ya, video kayak kalau kemarin tuh yang musim itu ini nih yang make up kayak di TikTok kayak Lati gitu ya, yang video klip Lati itu kan, itu maksudnya awalnya itu Dila itu kursus atau bagaimana sih? Enggak sih, awalnya cuma liatin YouTube aja kan, banyak kan sekarang beauty creator kayak gitu yang suka konten terus ngasih tips and trick make up. Jadi otodidak aja lah nonton YouTube. Jadi mengalir aja, jadi lihat YouTube, tertarik nih kayaknya asik nih. Aplikasiin ke muka sendiri, nggak ke muka orang lain kan? Enggak. Pernah nggak sih ke muka orang lain? Pernah, temen-temen, tapi udah sekarang pas udah lumayan bisa. Kalau dulu enggak. Belum berani kalau dulu. Iya, dulu. Jadi korbannya itu muka sendiri. Iya. Itu tuh maksudnya dari kan itu kalau misalkan dilihat tuh ngeblok banget ya. Maksudnya misalkan warna hitam atau warna apapun itu ngeblok banget kan, beda kalau misalkan saya sedikit tahu masalah itu ya, karena dulunya sih ya nggak terlalu ini, pernah make upin. Nggak, maksudnya kan itu ngeblok banget ke kulit. Gimana maksudnya itu bahannya tuh aman gimana gitu tuh? Sebenarnya kalau make up cocok-cocokan sih, sama aja kayak perawatan gitu kan, nggak selalu bahan-bahan yang terkandungnya tuh cocok di kulit kita gitu. Jadi itu resikonya kalau misalnya mau belajar make up, pasti ada beberapa bahan yang nggak cocok terus nanti jadi breakout atau gimana. Dampaknya tapi sejauh ini maksudnya sampai saat ini aman kan untuk Dila? Aman. Berarti kulitnya bagus. Ya insya Allah. Ya dilihat dari IG kan, maksudnya setertarik apa sih, maksudnya sampai kalau dilihat tuh banyak banget videonya gitu, video tentang istilahnya tentang make up apa sih namanya itu?
yang Makeup kayak gitu. art Make up art, Iya. ya art make up berarti ya. Seni Iya. menggambar sesuatu. Yang pernah digambar apa aja sih? Yang paling susah, yang paling susah. Yang paling susah mungkin kalau udah ke makeup karakter ya. Jadi misalnya jadi waktu itu pernah ikut salah satu lomba gitu di kampus UNY kalau nggak salah. Nah itu suruh bikin karya dari pesona Indonesia gitu. Waktu itu Iya. aku bikin make up topeng. Jadi harus mirip mungkin sama topeng aslinya. Itu susah banget sih. Karena kan harus merem. Terus make upan sambil merem kan lumayan banget effortnya. Oh, Itu make up paling susah. sambil merem. Iya. Itu gimana caranya? Masih make upin sendiri sambil merem Iya juga. kayak ngintip-ngintip sedikit lah. Oh. Jadi tapi maksudnya kan make upin orang lain aja sambil merem pasti susah. Iya. Apalagi make upin sendiri sambil merem kan Iya. gitu. Tapi sambil apa bercermin kan? Iya bercermin. Gitu ya. Maksudnya kan tapi nggak pas pesona Indonesia nggak disuruh nge-make up karakter apa maksudnya suruh nge-make up gambar Danau Toba kan gitu kan Borobudur gitu kan ya takutnya kan itu kan pesona Indonesia juga gitu kan. Kalau boleh tahu Dila sejak dari kapan sih tertarik ke dunia per make upan? Awal SMA sih. Waktu itu masih kayak tertarik aja, nggak berani nyoba, kayak cuma nonton aja gitu. Ternyata seru juga ya make up gitu. Terus lama-lama nyoba tapi nggak dipakai buat keluar gitu, kayak cuma nyoba terus dihapus lagi Terus gitu. lagi, ya. Terus belajar terus lama-lama ketemu beberapa content creator yang art make up gitu. Jadi tertarik gitu karena kan aku nih basicnya tuh art gitu kan. Aku suka gambar, suka ngelukis, tapi pengen yang lebih menantang gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih kalau di muka gitu? Kalau diaplikasikan Iya, ke muka kan metodenya kan beda, terus wadahnya juga beda gitu. Jadi aku pengen gimana ya caranya makeup tuh bisa jadi wadah aku buat berkarya gitu. Jadi itu yang bikin tertarik sih. Oh gitu. Kalau sejauh ini sampai saat ini teman-teman misalkan teman-teman kuliah atau apa pas ada acara misalkan wisuda kampus atau misalkan acara apapun gitu tuh pernah nggak sih ada Dil, tolong dong make upin gitu. Ya pernah sih. Pernah, tapi nggak sama Dila nggak di make upin karakter gitu kan? Ya enggak. Sesuai acara ya berarti iya. ya. Oh berarti maksudnya selain cuman Dila berarti kan lebih ketertariknya itu ke make up art itu ya, Iya. dibanding ke yang make up yang wedding yang biasa gitu ya. Iya. Gitu karena memang ternyata Dila punya skill melukis gitu ya. Cuman pengen sesuatu yang beda kayaknya, betul gitu Iya, ya. betul. Betul. Oh iya. Kalau maksudnya gini, untuk sampai saat ini itu kan Dila istilahnya berarti dari kapan tadi tuh? Awal SMA. Awal SMA banget, itu baru tertarik banget Baru tertarik. dan mendalaminya tuh baru-baru ini berarti apa Iya. udah lama juga? Akhir SMA. Akhir. Kalau sehari-hari itu suka di makeup gak sih? Tergantung acaranya sih. Kayak tergantung situasi aja. Kalau misalnya cuma hangout sama temen atau jalan-jalan gitu, kayak paling cuma pakai bedak terus lipstick. Yang penting nggak kelihatan pucat aja gitu. Kayak kakak kampus juga nggak pernah pakai makeup yang terlalu tebal. Tapi kecuali acara-acara formal kayak kondangan gitu, itu beda lagi. Oh, ya tapi maksudnya kan kalau misalkan untuk maksudnya sehari-hari itu ya di rumah misalkan kalau aduh abis ini tapi mau rebahan makeup dulu gitu. Enggak. Atau misalkan udah mau ngepel mau nyuci makeup dulu gitu. Enggak gitu juga ya. Gitu meskipun istilahnya entusias ya tapi enggak gitu juga, enggak sampai segitunya. Oke ya. Dil mau nanya juga nih, ada nggak sih istilahnya bawaan atau ya keturunan dari leluhur dulu gitu, maksudnya dari orang tua gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih kalau yang jadi makeup artis kayak gitu. Nggak ada, maksudnya dari mamah dari ayah juga nggak ada? Nggak ada sama sekali. Ayah barangkali nggak? Enggak. Dila tuh berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dan Dila anak pertama. Berarti kan ya udah, berarti kan emang maksudnya dari nenek moyang dulu make up gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak. Oh iya. Dil nanya juga nih, pernah nggak sih insecure atau misalkan kalau misalkan Dila nggak pakai make up? Kalau insecure ya nggak bisa menutup kemungkinan sih, semua orang pasti pernah insecure kan. Tapi jadiin insecure itu wadah kita buat bersyukur gitu.
aku selalu nanemin dalam diri aku kalau misalnya kita tuh make upan atau nggak make upan itu kemauan kita gitu, bukan untuk orang lain. Jadi kita tuh mau dandan ya kita buat kita sendiri, enggak juga buat kita sendiri gitu. Jadi nggak usah meduliin omongan orang lain lah gitu. Tapi kadang kalau insecure ya masih ada tetap, maksudnya nggak terlalu gimana tapi iya, kan nggak jadi masalah. Ya mudah-mudahan ya, maksudnya apa ya, karena kan ya emang beda-beda juga ya, maksudnya kan kalau itu maksudnya kalau perempuan tuh sebenarnya wajib gak sih? Enggak juga kan, maksudnya emang gimana selera dari pribadi masing-masing juga kan. Terkadang kan ada pasangan yang suka, maksudnya bukan pasangan juga, maksudnya ada yang suka di istilahnya sehari-harinya full make up atau misalkan tanpa make up juga gitu kan. Berarti kan itu gimana dari kitanya juga. Iya, gimana kita sendiri aja. Sebenarnya butuh kalau misalkan untuk make up nih butuh waktu berapa lama kalau misalkan yang kayak tadi, misalkan yang pesona Indonesia tuh yang karakter gitu tuh. Yang video gitu. Yang video gitu. Itu minimal 2 jam. 2 jam? Satu art make up ya. Jadi kalau misalnya di satu video itu ada 2 sampai 3 art make up ya tinggal dikali aja. Tapi nggak selalu di satu hari. Kalau misalnya hari ini bikin satu look, terus besoknya bikin lagi yang look yang kedua, kayak gitu. Dicicil aja. Oh, kalau untuk yang video. Iya. Kalau misalkan untuk yang misalkan ada lomba atau apa kan itu sama 2 jam maksudnya. 2 jam, kalau untuk full sampai dari awal sampai betul-betul beres tuh. Kan kalau lomba nggak mungkin, maksudnya lombanya tuh yang di TKP itu yang maksudnya yang langsung gitu kan. Belum pernah sih kalau lomba langsung di waktu kayak gitu. Oh, belum pernah. Oh, selama ini jadi maksudnya video berarti ya? Iya, video. Ya barangkali kan dikiranya tuh pernah ada maksudnya yang di TKP langsung make up dari awal sampai ini, kira-kira itu berapa jam tuh? Ya maksudnya bisa sambil ngeliwat juga kan itu mungkin ya. Bisa sambil nyantai kalau misalnya video mah. Jadi walaupun 2 jam 3 jam tuh nggak selalu straight make upan terus gitu loh. Jadi ada istirahatnya, minum dulu gitu. Nggak sepanjang itu make upin terus enggak. Itu tuh ada kedengeran nggak sih? Ada jagung hangat gitu. barangkali mau beli. Ya sekali lagi karena memang kita itu sebenarnya berdekatan dengan jalan raya ya. Jadi kita emang shootnya di teras, ini kan teras ya. Jadi pasti banyak yang lalu lalang lah, nggak apa-apa ya, kita biar ditonton sama banyak, selain di dunia maya, di dunia nyata pun kita langsung live ditonton ya. Oke, lanjut lagi deh untuk make up artnya ya. Kalau misalkan pasti dong ada sosok idola ya, sosok idola yang benar-benar yang menginspirasi Dila. Siapa? Tasya Farasya sih. Tasya Farasya. Iya. Karena tahu Tasya Farasya itu dari dulu banget kan, dari sebelum nikah ya. Dia siapanya? Dilanya? Tasya Farasya. Oh, tahu. Kirain Dilanya sebelum nikah. Enggak. Oh, enggak ya. Terus Tasya Farasya kan dulu tuh kayak dia masih belum sebanyak sekarang penggemarnya gitu. Jadi dia benar-benar dari nol, terus dari mulai tutorial make up wisuda kayak gitu. Terus lama-lama sekarang dia udah bisa yang lebih nanti Mang. Itu Mang Jagong nanti Mang ya. Sekarang yang lebih kompleks gitu. Jadi udah semakin gede aja gitu. Jadi pengen aja gitu jadi Tasya Farasya. Itu juga termasuk apa beauty enthusiast. Maksudnya udah beauty vlogger sih itu. Beauty vlogger udah terkenal. Content creator. Saya pernah denger namanya. Cuman belum stalking sih, nanti deh kalau ini. Barangkali saya kan bisa otodidak juga atau lihat dari sana kan bisa. Lanjut deh untuk beauty tadi kan, untuk beauty enthusiast idolanya itu apa, beauty vloggernya yang sekarang udah jadi benar-benar itu kan si Tasya Farasya ya. Si Tasya Farasya kayak udah sohib banget gitu kan. Pakai si gitu kan. Akrab banget. Iya kayak akrab banget, memang nantilah kenalan biar akrab. Pernah gak sih ketemu? Enggak. Pengen ketemu? Pengen lah. Itu udah berapa lama? Udah lama banget tuh beliau atau dia? Dari 2016 ada kan? Itu juga sama, maksudnya lebih ke make up art atau enggak? Kalau Tasya Farasya enggak ke make up art sih. Dia awalnya kayak MUA gitu. Tapi ada juga nggak sih make up art? Ada bisa juga dia. Bisa. Jangan-jangan belajar dari Dila dia. Ya, Dil, kan zaman sekarang nih
apalagi kan sekarang tuh lagi booming banget yang namanya skincare. Saya kan awam nih, maksudnya kan nggak, saya kan laki cowok, masa sih tahu ya katanya masih tahu yang kayak gitu kan nggak mungkin lah gitu. Cuman tadi ada titipan pertanyaan, tanyain dong katanya, maksudnya skincare dan make up itu beda kan? Beda. Kalau skincare tuh lebih ke perawatannya sih. Kalau disuruh milih make up atau skincare, lebih penting skincare. Lebih penting Iya, skincare. karena make up tuh cuma buat nutupin aja gitu. Kayak cuma menyamarkan tapi nggak menghilangkan gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita ada dark spot atau jerawat gitu kan, pasti kita butuh skincare. Kalau makeup cuma bisa nyamarin aja, tapi kalau udah dihapus ya kelihatan lagi. Jadi lebih penting skincare. Lebih penting ke skincare-nya ya. Iya. Iya, biasanya kan kalau misalkan kayak mungkin kalau udah kena apa namanya yang tadi alat-alat make up gitu kan, Iya. dibersihinnya mungkin nanti bisa juga pakai itu ya. Iya, pakai skincare. Oh, berarti emang beda kan? Beda. Mahal nggak sih Tergantung sih. dari segi harga Apa? skincare atau makeup? dan make up? Kayaknya lebih mahal skincare sih. Lebih mahal. Tapi kan beda-beda juga ya. Iya, tergantung merek juga sih. Sebenarnya apa sih yang membedakannya? Yang bikin beda fungsinya, karena kalau makeup tuh nggak bisa menyembuhkan gitu. Dan apakah gini, itu juga cocok-cocokan nggak sih? Maksudnya Iya, cocok. tergantung jenis kulitnya gitu kan? Kok Iya. saya jadi nanya skincare ya? Iya, tergantung jenis kulitnya. Jadi sama aja make up, skincare semuanya cocok-cocokan, karena kan mereka juga sama-sama mengandung bahan kimia kan. Pasti. Pasti bisa ada bahan-bahan yang nggak cocok gitu. Oke. Nah, berhubung Dila hobinya apa ya, make up, pasti dong tiap hari kayaknya Dila bawa tuh alat make up kemana-mana, bawa ya. Jadi kalau misalkan istilahnya kalau merantau ke Jakarta pun misalnya Dila kayaknya bawa alat make up aja udah cukup, kayaknya udah punya keahlian ya gitu ya. Mau di sana kayak gimana juga, udah kita punya keahlian sok make upin orang gitu. Kalau boleh tahu, boleh dong dikeluarin alat make upnya. Bawa beberapa aja sih sebenarnya, nggak semua. Boleh dikeluarin. Kalau boleh tahu ini tuh buat ini ya? Itu buat makeup art. Yang Makanya make up art. warnanya Iya, lebih kayak alat tebel lukis, gitu. kayak tinta Iya. lukis gitu ya. Ya soalnya suka nganter anak juga ke tempat yang taman kota atau apa tuh, ada yang mewarnai tapi model kayak gini sama. Waduh, banyak banget. Ini urutannya apa, Dil? Maksudnya nggak ketukar nih? Enggak. Pakai apa dulu? Waduh. Ini kayak sales kecantikan nih. Nih, oke, teman-teman boleh nih buat teman-teman cewek terutamanya, kalau cowok jangan deh ya. Banyak banget nih alatnya nih ya. Ini ada beberapa alat yang biasa dipakai atau yang digunain sama Dila ya untuk merias atau melukis di wajahnya ya. Iya. Biasanya di wajahnya paling sering ya, karena wajah orang lain kalau dicoret-coret ya kasihan juga lah. Kayak yang menurut Dila dari sini nih, dari segi harga di sini sama nggak sih? Sama. Maksudnya kisarannya tuh nggak terlalu ini yang paling mahal banget nih ini nih misalkan nih, karena ini susah dicarinya atau gimana nya? Enggak sih, masih standar aja segitu gitu. Semua ini kepake? Kepake. Nggak ketukar? Enggak. Semuanya pokoknya ya? Iya. Boleh nggak sih diperagain? Kalau make up art kan tadi 2 jam. Ada nggak sih yang simple aja, misalkan apa ya? Apa gini nih, kalau misalkan make upan mau ke kampus deh. Kalau mau ke kampus paling cuma pakai sunscreen. Sunscreen itu penting banget, soalnya ini kan ngelindungin muka kita dari matahari ya. Ini disensor nggak sih? Gak apa-apa, biar ini. Sunscreen enggak ngasih tau. Iya, sunscreen terus Abis sunscreen lanjut pakai primer. aduh Ini kayak- buat nutupin pori-pori. Ini biar belinya di mana nih? Nanti saya beli.
Ini buat memperkecil pori-pori gitu. Memperkecil pori-pori, tapi nggak bisa memperkecil ini ya. Enggak. Mau ini pakai BB cream. BB cream tuh lebih tipis dari foundation. Kalau foundation kan tebel banget buat ke kondangan atau lain-lain. Kalau ini masih cocok buat daily activity gitu ya. BB cream. Iya. Kalau mamang cream nggak ada. Makan BB sama mamang gitu kan, kemana-mana nggak pernah terpisahkan gitu kan. Berarti ini aja simple. Tiga alat ini, maksudnya tiga apa ya? Apa sih namanya nih kalau misalkan untuk di dunia permakeupan? 3 produk. 3 produk ini cukup untuk ke kampus. Sama bedak sih. Bedak. Iya. Lipstick boleh, tapi jangan deh. Terlalu Ya jangan yang deh. terlalu gimana gitu ya. Itu kalau mau arisan boleh. Kalau mau ke kampus, ini juga penting gak sih? Ini apa sih? Penting apa? Itu penjepit bulu mata. Penjepit bulu mata. Aduh, ada aja nih. Penjepit bulu mata ya, bukan yang lain nih. Ini nggak penting ya berarti kalau buat ke kampus. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Udah berarti 1, 2, 3, 4. Ini untuk kalau misalkan untuk yang tipis-tipis berarti ya. Kalau yang simple-simple. Nih kalau buat yang teman-teman yang suka make upnya natural atau istilahnya yang tipis-tipis ya, jangan terlalu, sebutannya kan kalau misalkan makeup terlalu ini menor ya. Menor mah lipstick ya, sama aja kalau makeup juga menor sama aja ya. Ini nih rekomendasi dari Dila ya, boleh Dil ditunjukin. Yang pertama ada sunscreen, yang kedua ada terus primer, lalu ada BB cream. Ya, BB cream bukan mamang. Sama bedak ya. Kalau lipstick seininya aja deh ya, jangan terlalu yang cetar membahana ya, membahana. Iya. Berarti kalau yang ini, kalau misalkan untuk yang make up art yang dibutuhin biasanya yang paling ini ya, yang paling penting ya. Terus apa lagi? Sama paling brushnya aja sih, kayak brush buat ngelukisnya gitu. Buat yang benar-benar kecil lukis, dan detail. Kayak buat ngelukis itu. Berarti gimana sih, maksudnya pusing juga ya, maksudnya bercermin ngelukis sendiri gitu kan. Terus teksturnya kan beda juga kalau di muka. Kalau di alat-alat kan itu kan beda. Iya, benar. Oh gitu ya. Lumayan banyak juga nih kalau misalkan, untung saya cowok sih. Ya, oke. Kalau udah ya, ini untuk teman-teman barangkali untuk rekomendasi ada beberapa ya tadi dari Dila, terutama karena saya juga paling suka dengan yang make up yang tipis-tipis sih, nggak yang tebal-tebal gimana gitu ya, kelihatannya tuh aduh kayak apa ya, cepet habis maksudnya. Kalau saya sih kasihan itu nanti cepet habis. Kalau misalkan yang tipis-tipis kan awet gitu kan ya, jadi harus memperhatikan juga para para suami kalau yang sudah beristri ya gitu tuh ya. Oke. Kalau gini nih Dio, menurut Dila nih arti cantik menurut Dila itu gimana sih? Apa cantik tuh? Kadang ada nih yang suka karena ya yang make upnya tebel gitu tuh. Tapi ya menurut Dila aja deh, menurut Dila. Sebenarnya cantik tuh relatif aja sih, kayak nggak selalu soal fisik kan. Kita berwawasan luas juga bisa dibilang cantik. Ya. Terus kita mau make upan, kita nggak make upan, tergantung orang yang lihat. Kalau orang lihat kita cantik, ya pasti bilang cantik gitu. Jadi relatif aja. Jadi buat apa sih kita terus-terusan ngikutin standarisasi orang lain gitu. Kita tuh semua cantik kok gitu. Semua cantik di jalannya masing-masing, di porsinya masing-masing. Jadi gak perlu deh insecure lagi gitu. Lebih baik kita bersyukur. Terus kita kan hidup cuma sekali ya. Jadi kita lakuin apa yang kita suka aja. Kita lakuin buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Karena standarisasi orang lain tuh beda-beda gitu. Iya, cakep banget tuh ya. Dengerin tuh ya teman-teman. Ya, jadi jangan pernah merasa insecure ya. Jadi tampil percaya diri. Ya, pokoknya yang namanya cantik tuh relatif ya. Maksudnya nggak bisa dilihat dari segi istilahnya penampilan aja. Nggak bisa dilihat dari satu sisi aja intinya ya gitu ya. Jadi banyak sisi yang bisa istilahnya menampilkan kecantikan atau inner beauty-nya juga kan gitu. Jadi dengerin tadi ya pesannya. Ada pesan gak sih buat teman-teman semuanya gitu kan, agar bisa tampil percaya diri, tampilnya merasa cantik dan percaya diri lah, pesan-pesannya?
tetap jadi diri sendiri sih. Tetap jadi Iya, sendiri. mau Yourself gitu ya. iya, mau suka make up boleh make upan, nggak suka make up nggak usah make upan gitu. Jadi gimana enaknya diri kita aja gitu. Kalau misalnya kita bahagia, insya Allah nanti kedepannya kita bakalan ngelakuin hal-hal yang bikin kita bahagia aja gitu. Nggak perlu mikirin orang lain. Nah, gitu tuh biasanya kan Statement baperan. orang. Biasanya Iya. baperan kan kata orang lain, nggak make upan, nggak cantik Iya. gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh, gimana tuh? Kalau terus orang lain juga kan bilang kayak make upan terus, malu ya sama muka aslinya. Nah, gitu. Padahal kan kita tuh make upan gak selalu buat nutupin kekurangan gitu. Kadang kita juga make up cuma buat diri kita sendiri. Aku pernah make upan malam-malam terus dihapus lagi gitu. Kayak ya udah cuma buat diri sendiri aja. Bukan juga ngapain impress malam-malam orang. make upan dihapus lagi. Bukan untuk impress orang lain gitu Iya, loh iya. maksudnya. Jadi nggak selalu buat caper atau gimana make upan tuh. Untuk keseharian Dila mungkin sekarang ya, karena apalagi kan sekarang di masa pandemi, Dila mungkin lebih rajin ya kayak. Lebih rajin apa make upan? Iya, di rumah bikin konten Iya. gitu. Iya, benar. Iya, cuma masih jarang sih sekarang soalnya masih bingung bagi waktunya. Kalau lomba-lomba banyak banget sih yang pernah Dila ikutin. Pernah beberapa sih. Tuh 2020 kemarin. Kalau 2021 belum. Ya kan baru ini ya, Iya. baru kemarin 2021 ini juga. Ada nggak sih rencana Dil ke depan misalkan kalau misalkan karena hobinya make up gitu kan, pengen dong buka salon gitu tuh. Ada pasti. Ada pengen buka usaha salon. Iya. Salon kecantikan kan? Iya. Iya. Di mana di Cirebon? Ya tergantung nanti adanya kapan. Bisanya kapan. Gini deh, kalau misalkan untuk yang make up artis, make up art, bukan artis sih, make up art ya. Iya. Bagaimana sih yang apa ya, yang paling Dila senengin pas di make up gitu? Mata kah? Karena mata mungkin ada satu sisi yang enakin gitu tuh. Atau gimana gitu? Kalau make up art pipi sih. Soalnya kalau pipi tuh kan medianya agak besar gitu ya. Kalau mata tuh agak susah. Ya kan pipi Dila Iya. besar. Iya gitu. Medianya lebih luas jadi masih Iya. bisa gambar yang lebih detail gitu. Berarti pipi paling favorit. Iya. Karena mungkin ya karena media luas. Ya maksudnya bisa bergambar apa aja Iya. kan di sana kan gitu ya. Ya, oke teman-teman ya, tadi seputar per make upan ya, barangkali nanti ada teman-teman yang kalau ada yang pengen belajar ke Dila, Dil ajarin dong. Boleh nggak sih? Boleh. Iya. Sejauh ini Dil, satu lagi deh, sejauh ini untuk per make upan Dila apa ya, menambah sesuatu nggak sih ke Dila selain ilmu, income, keuangan? Lebih kesenangan sendiri aja sih. Keuangan ada nggak sih? Keuangan ya ada dari lomba. Dari lomba-lomba Iya. gitu kan? Atau misalkan ngundang teman yang minta dia Di untuk make-upin, iya. Ya pasti ada aja ya. Ya, buat teman-teman nanti barangkali yang ada yang acara graduation atau acara apapun ya, Dila ternyata siap membuka apa ya istilahnya, membuka lebar-lebar pintunya ya. Barangkali ada yang pengen jasa di make upin sama Dila, boleh ya. Iya. Nanti langsung aja DM ke IG-nya mungkin ya, ada di bawah nanti IG-nya. Dila apa tadi tuh? Dila SL. Dila SL. Iya. Nama IG-nya. Iya nama IG-nya. Panjangannya tadi apa? Dila Silvani Lutfiera. Dila Silvani Lutfiera ya. Oke, terima kasih Dil atas waktunya ya. Mohon maaf barangkali tadi ada beberapa kata yang kurang berkenan ya, karena di sini cuma istilahnya apa ya, iseng-iseng aja sih, ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi jangan kapok nanti barangkali ada undangan lagi gitu ya. Kebetulan kan ini juga di tim kita tuh ini kekurangan tenaga nih, karena setiap kali shoot juga wajah saya itu glowing. Glowingnya tuh karena apa ya? Selalu glowing gitu. Barangkali bisa nanti pas saya sekali shoot di make up art gitu kan, apalah gitu loh, Danau Toba atau apa gitu bisa lah ya Dil ya. Oke ya, terima kasih Dil atas waktunya ya. Semoga semakin sukses lagi ke depannya ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman juga terima kasih. Jangan lupa seperti biasa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.